Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ta'ala hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya jal jalali wal ikram. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, nikmat iman, Islam, sehat walafiat dan umur yang barokah dan insya Allah nikmat kesempatan. Dan dengan izin Allah pula kita masih diberi kesempatan bertelabul ilm dalam kajian Qur'ani jernih. Insya Allah pada malam hari ini pertemuan kita ketiga ya. Semoga Allah mudahkan, Allah lancarkan, dan insya Allah Allah istiqomahkan. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik, salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman. Dan insya Allah kita yang hadir pada malam hari ini, insya Allah memperoleh syafaat yaumil akhir, dan insya Allah dipertemukan di rodoh min riyadil jannahnya kelak. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kaji kita pada malam hari ini, kita mulakan dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian umur kita. Ila doti Nabil Mustafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Auzubillah. Alhamdulillah. Ya kan. Amin, amin, ya robbal alamin. Alhamdulillah telah hadir yang terhormat Ustadz Nasiruddin Khalid. Apa kabar Ustadz? Semoga Ustadz sehat ya. Semoga Ustadz dan keluarga sehat selalu dalam lindungan Allah sehingga bisa mendampingi kami semua. Begitu juga dengan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah juga dalam keadaan sehat walafiat. Waktu dan tempat tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa rasul azim nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa ansarihi ila yaumiddin wa sallama taslima katsira wa subhanaka لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام. Assalamualaikum Bapak Ibu yang muliakan. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan selawat salam kita biasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada pertemuan kita di malam hari ini, kita menginjak ke pertemuan yang ketiga dalam rangkaian kajian Quranic Journey yang ke-10. Mudah-mudahan eh, waktu demi waktu, bagian demi bagian dalam kajian kita, semoga memberi manfaat bagi kita semuanya, dan semoga jadi catatan amal kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang muliakan, pada pertemuan hari ini kita memasuki pertemuan yang ketiga dan ayat yang ketiga. Jadi seperti itu. Seperti biasa, sebelum kita masuki pada bahasan pada pertemuan ketiga ini, kami persilahkan seperti biasa kepada para ibu, bapak semuanya yang barangkali sudah Ustaz. menyelesaikan menyelesaikan uraian kata-katanya di bagian ayat ketiga ini kami silahkan. Ada? Ibu, silakan. Ada. Barangkali ada yang menebalkan, silakan. Oh iya, menebalkan. Boleh? Belum Ustaz. Belum. Oh, sudah. Bunda, monggo, Bunda. Silakan ditampilkan ke layar. Bunda sudah ya Bunda ya. Oh, ini Bunda Eli udah ada. Oh Bunda Eli juga sudah. Silakan. Ayo, Bunda. Speakernya Bunda Eli belum dibuka. Iya. Kedengeran. Iya, ada 21 Ustaz.
Ada Ini 21 mah, saya 21. iya, yang 21. Alhamdulillah. mendapatkan. Iya. Alhamdulillah. Baik. Baik, barakallahu fiik Bunda Eling. Yang lain? Terima Lanjut, Betul? Bunda Bunga kasih. sudah ya? Sudah, Baik. alhamdulillah Ustaz. Ya, Cuma boleh, belum Bu. belum siap aja. Oh, gitu. Ya, Iya, ya, ya. iya. Sudah Baik. Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Ya, baik, ditebalkan. silakan. Ya. Sudah Iya. juga di Urayanya Bun ya. Korean. Hmm. Koreannya juga udah. Masya Allah, detail sekali. Ini ada berapa Bu kolomnya? Ada 21 Pak Ustaz. Oh, Dua puluh sama satu sama sama Bunda. sama Bunda Eli tadi ya. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Monggo yang Ya. lain selanjutnya selain Bunda. Silakan, siapa lagi? Baik. Oke. Saya kira Mungkin sudah mungkin ya. sementara sudah. Kita coba sama-sama Bapak Ibu lihat. Dibaca dulu nggak Ustaz? Oh iya boleh Bun. Silakan Silakan. dengan Bu Eliawati, surat Al-Mutahanah ayat ketiga. Maaf, ayat ketiga. Iya. Silakan Bu. Oke, baik. Usus siap Bu Ana. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanfa'ukum arhamukum wala auladukum yaumal qiyamah yafsilu bainakum wallahu bima ta'maluna basir. Artinya, Kaum kerabatmu dan anak-anakmu tidak akan bermanfaat bagimu pada hari kiamat. Dia akan memisahkan antara kamu dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Sadaqallahul azim. baik. Barakallahu fiik Bunda Eli sudah membacakan buat kita ayat Al-Quran pada surah Al-Mumtahanah ayat ketiga ya yang barusan dibacakan ini. Baik, sebelum nanti kita jelaskan isi daripada surat Al-Mumtahanah ayat 3 ini. Hmm, Baik, kita coba uraikan dulu ya Bun ya. Gitu ya. Lan tanfa'ukum arhamukum. Lan itu artinya tidak akan. Tidak akan. Ini sudah tampil belum di depan Bun? Belum ya? Belum Ustaz, belum Oh, Ustaz. belum, pantesan. Baik. Nah, ini mudah-mudahan sudah tampil ya. Baik, tidak akan. Lan itu tidak akan. Ini masuk kategorinya huruf. Namanya huruf nafi lil istiqbal. Apa maksudnya itu nafi lil istiqbal? Itu berarti kalau ada fiil, ada kata kerja di awal lan, gitu, berarti kata kerja yang datang setelah lan ini itu tidak mungkin terjadi. Tidak akan pernah terjadi. Itu pun. Jadi fungsi lan itu menafikan kata kerja yang makna kata kerja yang datang setelahnya tidak akan terjadi selama-lamanya. Lan tanfa'ukum, lan tanfa'akum arhamukum. Tanfa bermanfaat atau memberi manfaat. Memberi manfaat. Ini fiil. Fiilnya termasuk kategori fiil mudhari. Berarti memang kata lan itu selalu diikuti ke fiil mudhari. Tidak mungkin fiil yang lain. Tidak mungkin lan itu diikuti fiil yang lain. Pasti dia fiil mudhari. Apa arti fiil mudhari? Berarti perbuatan itu akan terjadi di masa yang akan datang. Ya. Nah, kalau tambahin lan berarti tidak akan terjadi di masa yang akan datang. Gitu. Kalian, untuk kalian ini adalah isim, isim, ini dhamir muttasil. Arham, arham berarti
kata rahim tuh, kata rahim. Jadi arham itu terambil dari kata rahim, gitu ya. Rahim itu apa? Berarti orang yang dikasihani. Ya. Kerabat bisa di sini. Bisa maknanya kerabat, bisa saudara-saudara yang punya hubungan dekat, hmm, gitu ya. Teman setia, siapapun ini. Jadi arham dari kata-kata rahim. Maka silaturahim namanya silatul arham. Di sini bisa kerabat, teman setia, oh, gitu ya. Ini bentuknya ini isim dan bentuknya jamak, jamak taksir. Arham. Sedangkan kum kalian, hmm, ini isim sama isim domir muttasil. Wala auladukum dan wanya itu dan ini hurufnya huruf atau la tidak pula, tidak aja sih artinya sih. Nah, tapi karena diikuti ada dan berarti tidak pula. Ini hurufnya huruf nafi. Tuh, kalau la nafi, kalau lan nafi istiqbal. Tuh. Aulad anak-anak. Ini isim dan jamak taksir. Auladukum anak-anak tadi arhamukum auladukum. Ya anak-anak. Anak kalian. Kemudian isim ini isimnya dhamir muttasil. Yaumal qiyamah. Yauma itu artinya pada hari. Pada hari. Ini isim nyebutnya zorof. Zorof. Al-qiyamah, kiamat. Kiamat. Ini isim wanas. Yafsilu bainakum, memisahkan. Nah, ini fiilnya fiil mudhari. Fiilnya fiil mudhari. Baina antara, ini isim, ini zorof namanya. Terang tempat. Kum kalian, isim, dhamir muttasil. Wallahu dan Allah dan ini huruf namanya huruf atau. Allah isim lafaz jalal. Bima ta'maluna basir. Nah, bi terhadap ini huruf jar. Ma apa yang ini isim namanya isim mausul. Terus ta'maluna kalian perbuat. Ini fiilnya fiil mudhari'. Wawunya pada kata ta'maluna kalian ini isim dan isimnya namanya dhamir muttasil.
Basir melihat. Ini isim sifat. Jadi ternyata memang Bapak Ibu ada 21 nih kata-katanya. 21. Kita kembali ke ayat tadi. Hmm. Jadi orang-orang kafir pada ayat sebelumnya itu membanggakan, ya, membanggakan karena mereka punya harta, mereka punya keluarga banyak, kan gitu. Maka Allah mengingatkan pada ayat ini kepada orang mukmin, lan tanfa'ukum arhamukum wala auladukum. Kira-kira maknanya kerabat kalian, keluarga kalian yang dulu membela, yang dulu membackup, yang dulu mendukung, yang dulu selalu ada di sampingmu tuh, maka tidak akan bermanfaat nanti di akhirat. Wala auladukum, tidak juga anak kalian. Anak-anak kita yang kuat, yang hebat, yang cerdas, yang pinter, yang kaya, apapun itu keluarnya tidak akan bermanfaat nanti di akhirat. Gak ada gunanya di akhirat nanti kalau kedua-duanya kufur, ya, atau salah satunya kufur, nggak ada manfaatnya. Itu anak soleh, anak yang akan memberi manfaat adalah anak yang soleh, anak yang baik, anak yang berbakti, anak yang taat, baru tuh memberi manfaat kepada orang tuanya. Kalau kalau dia nggak saleh, dia nggak beriman, dia nggak akan ada manfaatnya. Gitu. Harta juga tidak akan bermanfaat kalau hartanya tidak ada yang di jalan Allah, tidak digunakan jalan Allah. Kan hilang sia-sia, sirna begitu saja di dunia. Tapi harta yang eh, apa namanya bermanfaat, ya, digunakan di jalan Allah, maka eh, akan bermanfaat. Harta kita manusia itu terbagi tiga, Bapak Ibu. Bagi tiga. Yang akan kita bawa di akhirat, yang hilang sia-sia di dunia, dan yang akan menjadi bagian milik orang lain. Ya. Itu harta dibagi tiga. Yang akan kekal di akhirat itulah yang kita gunakan untuk sedekah, untuk berinfak. Itu dia. Sedekah. Yang dipakai ya habis, lenyap dunia, ya. Yang tidak terpakai maka akan menjadi eh, rebutan atau menjadi bagian daripada anak-anak cucu kita. Itu. Kalau anak cucunya sadar dan baik, berpikir orang tuanya, tuh punya rasa kasihan ke orang tuanya, maka harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya itu akan diniatkan untuk sedekah atas nama orang tuanya. Tapi bila tidak, maka harta itu juga akan cuma dihabiskan oleh anak-anak dan cucu kita. Jadi, alangkah sayangnya jika harta yang kita miliki ternyata tidak langgeng sampai akhirat. Karena apa? Karena hanya untuk kepentingan duniawi semata. Maka boleh untuk dibagikan, untuk menopang kehidupan kita, keperluan kita, tapi jangan lupa tabungan untuk akhirat kita. Nah, wama wama eh, wama talbisunahu fa abla. Apa yang kalian pakai maka itu rusak. Wama tunfiquna bahwa abqa. Apa yang kalian sedekahkan maka itu akan menjadi kekal. Apa yang ditinggalkan akan menjadi warisan rebutan. Itu dia. Jadi tergantung, harta bisa menjadi bermanfaat dan sebaliknya. Keluarga akan bermanfaat atau sebaliknya. Demikian juga ilmu akan bermanfaat atau sebaliknya. Kapan itu bermanfaatnya? Itu yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Yafsilu bainakum, Allah akan memisahkan, akan menjelaskan, akan memutuskan
ya apa namanya perkara-perkara yang dahulu diperdebatkan, perkara-perkara yang dahulu diributkan, perkara-perkara dahulu yang selalu diributkan, maka akan diberitahukan kepada mereka. Itu yafsilu bainakum, yafsilu bainakum. Allah akan utuskan itu cara eh, mana yang bermanfaat, mana yang tidak, mana yang dulu diperdebatkan, yang mengaku benar dan sebagainya. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Maha mengetahui apa-apa yang kalian lakukan. Jadi ayat ini Bapak Ibu yang kebanyakan menjadi eh, pengingat bagi kita bahwa sebaik-baik apa yang kita miliki adalah yang menopang kita untuk kehidupan akhirat kita. Entah itu harta, entah itu anak, entah itu ilmu, entah apapun juga, maka sepanjang dia bisa memberi manfaat kepada kita setelah, ya khususnya nanti setelah kita tiada, maka itulah harta yang sesungguhnya. Sedangkan yang hilang, lenyap, dan selesai dengan selesainya atau dengan berakhirnya lewatnya waktu. Itu Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Ada yang bertanya Kak di sini Bapak Ibu? Silakan kalau ada yang bertanya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Silakan. Ustaz mau nanya Ustaz. Monggo Bun. Assalamualaikum. Monggo Bun. Ini mengenai harta dan anak ini sering kita temui di Al-Quran. Nah, Betul. itu saya pernah membaca di surat itu Ustaz, di surah Al-Kahfi itu Ustaz. Ya, Al-malu wal banu zinatul hayati dunia. betul. Nah, itu maksudnya hiasan, itu maksudnya anak dan harta itu hiasan, maksudnya apa di situ Ustaz? Iya. Jadi Allah sedang menjelaskan di ayat surat Al-Kahfi itu al-wal wal banun zinatul hayati dunya. Tapi ayat Ya. itu harus lanjutannya harus dibaca lanjutannya. Al-baqiyatu Harta, sholihat iya, khair. betul. Harta dan anak-anak itu menjadi perhiasan dunia, tapi Ya. tidak menjadi perhiasan akhirat. Kalau anak-anak dan harta tidak memberi efek kebahagiaan untuk kehidupan akhirat, maka disebut al-mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihat Khairun khairun inda inda rabbika rabbika wa syarrun khairun amal. amala. Ya, gitu. Nah, itu dia. Jadi Allah ingin menyampaikan kepada kita eh, orang-orang yang membangga-banggakan harta dan anak-anak itu, maka itu cuma hiasan dunia. Tapi yang akan menjadi kebanggaan sesungguhnya di akhirat adalah wal baqiyatus salihat. Hal-hal yang baik yang kekal gitu, yang baik yang kekal. Apa? Ya amalan termasuk apa namanya anak-anak akan menjadi baqiyat salihat kalau anak-anak kita saleh. Al-mal, harta akan menjadi baqiyat salihat kalau hartanya digunakan untuk hal yang diridhai oleh Allah. Bela membantu. Tapi kalau tidak, maka hartanya cuma perhiasan saja. Tok habis di situ aja, udah selesai. Gitu. Sayang. Iya. Betul. Jadi al-baqiyatus sholihat itu yang kekal ya Ustaz. Al-baqiyatus sholihat itu yang kekal. Kekal, betul. Iya. Nah, apa saja Makasih Ustaz. ya yang penting kebaikan. Ya Bun ya. Baik, makasih Bun Eli. Makasih Ustaz. Yang lain yang tanyakan silakan. Silakan yang ingin bertanya lagi. Boleh silakan. Kalau tidak nanti kita lanjutkan lebih dahulu ya. Itu pada surah Al-Mumtahanah ayat ke ayat ketiga. Ayat ketiga. Al-Mumtahanah ayat ketiga. Baik. Kalau gitu kita lanjutkan pada hadis ya, pada hadis. Silakan Bunda Ana, saya akan membacakan untuk kita hadisnya nih. Silakan dengan tolong Pak Haji Jana. Speakernya Pak. Terima kasih Bunda Ana. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Mohon warahmatullahi maaf terlambat ini. wabarakatuh. Apa?
belum. Jamaah di Misalnya di masjid Bekal jam bisa. 8 baru turun dari jamaah. Oh iya benar. Iya, Pak. Nggak apa-apa Pak Ji. Monggo. Hadis Pak Ustadz ya. Iya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzurri an Abi Dzurrin qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Assalamualaikum. ittaqillah haitsuma kunta Mm-mm. wa'dhi sayyi'ah Mm-mm. al hasanata tamkuha wa Mm-mm. khaliqin nas Mm-mm. yukhliqin hasan. Iya. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, Mm. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepadaku, Mm-mm. bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada, Iya. Terus. dan ikutilah setiap keburukan dengan kebaikan yang dapat menghapuskannya, Mm. serta pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Mm. Hadis riwayat Tirmidzi. Betul. Masya Allah. Kira-kira maknanya ada berapa poin Pak itu pada hadis tadi itu yang dibaca itu ada berapa pesan Nabi di situ? Satu, dua, tiga. Tiga. Menurut Bapak Ibu yang lain ada berapa nih? Ada berapa pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hadis tersebut? Ada sama kah tiga? Sama? Tiga, Ustaz. Sama tiga ya. Oke. Ya. Jadi pertama itu Takwalah kepada Allah. betul. Ini dia nih. Ittaqillah haitsuma kunta. Ittaqillah. Kunta nih. Terus wa bisayatal hasanata tamhuha. Hasan. Tampuha. Nah, sampai situ ya Ben ya. Iya. Betul. Ketiga itu wa khaliqin Ikhwan Hasan. bi khuluqin hasan. Walitin. Walitin nasa. Mm-mm. Oke, ada tiga pesan Nabi dalam hadis ini. Ittaqillah haitsuma kunta. Takwalah kepada Allah dimanapun kau berada. Gitu. Watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutkanlah perbuatan burukmu dengan perbuatan baik. Semoga berbuat baik itu akan menghapus perbuatan buruk. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Pergauli manusia ya dengan akhlak yang baik. Memuliakan sederhana hadis ini biasanya disampaikan oleh para khatib, para apa namanya, para penceramah gitu ya. Yakni pertama, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau di segala tempat, dimanapun kau berada. Mau sendiri, mau ramai, mau di kantor, mau di rumah, bertakwa. Maksudnya, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa namanya jauhi apa yang dilarang oleh Allah SWT. Jadi kalau itu yang dilakukan, maka itu sebenarnya udah bertakwa orang. Gitu ya. Terus yang kedua adalah sayyatal hasanata tamhuha. Kadang-kadang kita berbuat salah, berbuat keliru, berbuat khilaf. Maka pesan Nabi, kalau engkau berbuat khilaf, berbuat salah, berbuat keliru, ikuti dengan perbuatan baik segera. Segera lakukan perbuatan baik. Semoga perbuatan baik yang kau lakukan itu dapat menghapus perbuatan buruk yang tadi dilakukan. Itu. Maka ulama menyebut di antaranya setelah kita berbuat keliru itu maka bersadar diri sholat. Orang nyebutnya sholat taubat. Ya, tergantung niatnya ya. Tergantung niatnya gitu. Kalau tidak, yang dilakukan yang kedua nih. Ya. Kalau sholat itu perlu banyak persyaratan. Duh, saya mau sholat tapi najis pakaiannya. Duh, saya mau sholat tapi nggak ada tempat yang suci. Duh, tempat haus, pokoknya macam-macam. Maka boleh lakukan yang kedua ini.
Apa kalau ada kita berbuat keliru, berbuat salah, berbuat khilaf, maka ikutilah dengan sedekah. Sedekah. Nah, sedekah bisa menghapuskan, semoga bisa menutup kesalahan, kekeliruan yang dilakukan oleh kita. Itu yang kedua tuh Bapak Ibu. Atbi sayyi'atal hasanatan tamhuha. Yang ketiga, khaliqin nas bi khuluqin hasan. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Ya, akhlak, adab yang baik kepada sama manusia. Itu saja pesan Nabi kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Ya. Jadi banyak sekali pesan-pesan Nabi kepada Abu Dzar Al-Ghifari ini berkaitan dengan apa namanya itu sikap, ya, keimanan, ketakwaan itu kepada Abu Dzar Al-Ghifari itu banyak. Ini inti daripada hadis sabda Nabi SAW di hadis ini ada 3: bertakwa di segala tempat, lakukan kebaikan setelah keburukan, pergauli manusia dengan baik. Itu saja. Apa namanya singkat. Meskipun singkat, tapi ini pengamalannya lumayan nih. Berat ini pengamalannya nih. Karena bertakwa di segala tempat itu, tuh mau siang, mau malam, mau sendiri, mau ramai, ini gitu ya. Nah, takwa sendiri secara sederhana, ulama mendefinisikannya 2 hal, Bapak Ibu. Definisi ulama tentang takwa itu 2, mengamalkan apa yang diperintah dan menjauhi apa yang dilarang. Itu menurut para ulama seperti itu. Ya. Tapi kalau Imam Ali karamallahu wajham memberi definisi takwa itu unsurnya ada 3. Ya, Bapak Ibu. Unsur apa namanya takwa menurut Imam Ali karamallahu wajhah. Kita kalau nyebut Imam Ali itu karamallahu wajhah. Kalau bisa juga radhiyallahu an. Kalau sahabat itu kan disebut radhiyallahu an. Ya, radhiyallahu an. Abu Bakar radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an, Utsman radhiyallahu an, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Tapi biasanya orang menyebutnya kalau Imam Ali karramallahu wajhah. Karramallahu wajhah. Karena beliau apa namanya terkenal orang yang menjaga pandangannya dari hal yang dilarang oleh Allah. Itu dia, karramallahu wajhah. Jadi dimuliakan wajahnya, pandangannya karena senantiasa terjaga. Gitu kan? Tadi apa namanya pesan Imam Ali karramallahu wajhah ada 3 pesan takwa itu. Pertama, at-tasdiq lima fitanzil, mempercayai apa saja yang diturunkan, yaitu Al-Quran. Jadi apa yang diturunkan? Komitmen dengan apa yang diturunkan oleh Al-Quran. Ya, pegangi apa yang diturunkan oleh Al-Quran. Kerjakan semampu yang bisa kita lakukan apa yang ada di Al-Quran. Dia, ya. Terus al-amal bil arkan, lakukan. Kalau tadi imani apa yang diturunkan Al-Quran, jangan sampai kita nggak percaya. Entah nggak percaya sebagiannya atau seluruhnya. Kalau seluruhnya, apalagi seluruhnya, sebagian saja nggak boleh. Nggak boleh ayat Quran itu kita pilih-pilih. Ini baik buat kita, ini nggak suka. Ini boleh kita gunakan, ini enggak. Jangan. Gitu. Andai pun misalnya ada yang belum kita bisa lakukan, itu yang penting yang ditolak. Tolak dulu. Kita belum bisa melakukannya, nggak apa-apa. Tapi jangan ditolak keberadaannya. Jangan ditolak syariatnya. Sebab mengingkari sebagian syariat Al-Quran bisa tergolong jadi kufur kepada bibani syariah. Ada masalah tentang berbagai ayat fikih. Itu bukan hanya yang 5 wajib saja, sholat, puasa, zakat, haji itu saja di Al-Quran. Tapi perkara-perkara yang lain banyak. Perkara-perkara tentang akhlak di Al-Quran. Maka paling tidak jangan menolak apa yang dibawa Al-Quran. Bahwa kita belum bisa melaksanakannya, ya nggak apa-apa. Semampu yang bisa kita lakukan. Yang pertama. Yang kedua, al-amal bil arkan. Tadi membenarkan, lakukan. Dengan tindakan perbuatan sikap. Ya, apa yang dipercayai, diamalkan. Semampu bisa dilakukan. Paling tidak, Bapak yang muliakan, hal yang wajib saja. Suatu saat sahabat bertanya kepada Rasulullah,
apakah aku bisa masuk surga? Padahal aku ini cuma melaksanakan sholat 5 waktunya saja. Kalau puasa Ramadannya aja, yang lain kagak aku tambah nggak aku kurang. Nah, terus eh tadi pertama eh, apa tadi pertama melaksanakan sholat sholat 5 waktunya saja, puasa Ramadannya saja, lalu aku tidak menyekutukanmu, tidak menyekutukan Allah. Apakah aku masuk surga ya Rasulullah? Nah, kalau saya mengatakan iya, kamu masuk surga. Lalu sahabat lain ada yang bertanya pada Rasulullah, wa in sarak wa in zana. Gimana kalau dia dalam kehidupannya pernah berdosa? Rasul, iya, meskipun berdosa. Jadi Bapak Ibu, sholat khamsaha, ya, wa shoma syahroha, tuh. Jadi sholat 5 waktunya dijaga, puasa Ramadannya dijaga, dan tidak menyatukan Allah, itu jaminan masuk surga. Padahal dia tidak tambah-tambahkan sunah-sunahnya enggak, apanya enggak. Nah, gitu. Artinya apa tuh? Optimis bagi kita ibu, bapak-bapak. Kalau yang wajib saja bisa mengantarkan ke surga, apalagi bapak ibu ini yang tekun rajin juga sunah-sunahnya, masya Allah. Jadi, optimis lah ya, harus optimis. Tapi kok optimisnya jangan kelebihan, nanti jadi sombong. Itu ya. Al-Ghazali rahimahullah mengatakan dalam diri seorang muslim itu harus ada dua yang menyeimbangkan. Harus ada sikap manusia itu diseimbangkan oleh dua hal. Bandulnya itu harus equal, harus tengah, harus ada di tengah, harus tawazun, harus berimbang. Ada apa kata Al-Ghazali? Dalam diri seorang itu ada khauf, mesti juga ada roja, atau dibalik ada roja ada khauf. Ada khauf, ada roja. Khauf itu apa? Khawatir, takut. Roja itu apa? Harapan, optimis. Mengapa dua-duanya itu perlu dalam diri seorang? Karena itu untuk menyeimbangkan, ya, untuk menjaga ritme jiwa manusia supaya tadi tuh tidak berlebihan. Kalau yang pertama, kalau dia itu yang pertama tadi roja, kalau dia optimis, optimis tidak dibatasi, tidak ada khauf, maka orang itu bisa sombong. Karena nggak ada kekhawatiran. Tapi kalau orang itu khawatir terus, nggak ada optimismenya, bisa frustasi. Gitu tuh. Apa maksudnya nih? Roja dan khauf itu. Kita melakukan ibadah, ada optimisme bahwa Allah akan memasukkan kita kelak dalam golongan orang-orang yang saleh ketika dan masuk surga. Tapi kalau itu terlalu percaya diri, maka sombong. Iya. Tapi orang berbuat salah, berbuat keliru, lalu menyesal berbuat kelirunya. Jangan berlebihan menyesalnya. Itu boleh menyesal, itu memang bagian syarat daripada taubat menyesal. Tapi jangan dihantui itu terus menerus. Karena Allah Maha Pemaaf. Maka kalau seseorang itu keliru, salah, khilaf, terus dimasuk ke dalam hati, gitu ya, menjadi pikirannya itu terganggu, lemes, ya hidupnya lemas. Karena apa? Karena takut, serba takut terus. Maka orang jadi frustasi. Ketika dia menyadari banyak keliruan, ingat rojanya Allah itu Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Tapi ketika kebaikannya itu rajin sholatnya, rajin sedekahnya, dan sebagainya, ingat belum tentu Allah terima. Ah, itu khaufnya di situ. Belum tentu Allah ridho untuk amalan kita. Jungkak-jungkik kita sholat itu belum tentu tuh diterima oleh Allah SWT. Jadi ada rasa khauf di sana. Ketika ada rasa khauf, maka kita akan terus memperbaiki diri. Ya, kalau berlebihan rojaknya, sombong. Berlebihan khaufnya, frustasi. Maka di dalam diri seseorang atau seorang manusia itu harus seimbang antara khauf dan rojaknya. Ada khauf, tapi ada roja. Tidak roja saja, tidak ada khaufnya, bahaya. Atau khauf terus, takut terus, khawatir terus. Juga bahaya. Ya, semangat di dalam hidup, kenapa? Yang diingat
neraka, neraka, neraka aja. Itu Bapak Ibu. Oke, kita kembali ke hadisnya tadi. Jadi ada 3 pesan Nabi SAW dalam hadis yang tadi dibacakan. Ittaqillah haitsu ma kunta watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Oke, kita lanjutkan dalam doa. Siapa punya akan baca doa nih? Silakan dengan Bunda Terus Bunga. saya tanya Pak Ustadz. Oh, boleh, Pak Haji, monggo, Nah, monggo. silakan tanya dulu ya, silakan. Nah, terima kasih Pak Ustadz. Monggo, monggo, Yang Pak Haji. pertama berkaitan dengan perbuatan jelek diikuti dengan perbuatan baik. Itu amalia atau kaulin Pak Ustadz. Jadi kalau amalia diikuti dengan amalia, ucapan diikuti dengan ucapan. Ya, Kemudian yang kedua, itu dari Imam Ali tadi kan ada 3 definisi takwa Pak Ustadz ya. ya betul. Sepertinya bukan disebut 2 ya, atau mungkin saya nggak dengar yang ketiga ini, mohon maaf. Oh, gitu ya. Baik, makasih Pak Haji, ingat. Yang pertama percaya apa yang diturunkan, yang kedua melakukan tindakan yang perbuatan. Yang Betul. ketiga apa yang mohon maaf? Nah, betul. Yang ketiga, sudah Pak Haji, ya, saya tambahkan ya. Yang ketiga itu al-isti'dad lima firrahil. Kata Imam Ali, dia mempersiapkan diri untuk perjalanan yang panjang. Di takwa menurut Imam Ali, pertama meyakini apa yang diturunkan, mengamalkan dengan perbuatan apa yang menjadi kewajiban. Yang ketiga, mempersiapkan diri dan sebaik-baiknya. Itu perjalanan yang panjang. Tuh. Jadi ketiga hal tadi eh, itu menjadi unsur dalam ketakwaan. Ya, oke. Tadi kalau tidak salah pertanyaan pertama, bagaimana dengan what we say hasanat tamhuha itu? Kalau salah perbuatan ucapan, maka apakah dengan ucapan, perbuatan apa dengan perbuatan? Bisa seperti itu. Keliru ucapan istighfar, Iya. ya kan? Ya, tapi bisa digabung semuanya. Ya, salah ucap, ya istighfar, ya sedekah atau ya salat. Ketika berbuat salah keliru, segera istighfar, ya istighfar, lalu perbaiki dengan kebaikan, tak sedekah, tak salat, tak silaturahim dan sebagainya. Nah itu dia. Jadi kalau ada yang lebih lengkap, lakukan yang lebih lengkap. Nah, boleh jadi dosa yang dilakukan tadi takutnya butuh kifarat yang banyak. Maksudnya bahwa itu butuh banyak unsur untuk menghapuskannya. Unsur menghapuskannya apa itu? Ya tadi itu ucapan, istighfar terus kan itu. Lalu dilakukan perbuatan dengan perbuatan. Saya kira lebih lengkap tentu adalah lebih baik untuk memenuhi unsur wa atsbi'il hasanata wa atbi'is sayyi'atal hasanata tampuha. Kira-kira gitu Pak Haji. Punten. Ya, syukur Ustaz. Jamil, fadal. Ada lagi Pak Haji dari Bapak Ibu, silakan. Silakan. Barangkali ada yang ingin bertanya lagi. Baik, dilanjut ya Ustadz dengan doa ya Ustadz ya. Oke, dengan doa. Silakan dengan Bunda Bunga. Harian ini. Assalamualaikum. Ya, monggo Bunda. Silakan. Ya, Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afini fi jasadi wa afini fi basuri wa ja'alahul warisa minni la ilaha illa antal halimul karim wa subhanallahi rabbil arsyil azim walhamdulillahi rabbil alamin. Artinya, ya Allah, berilah aku manfaat dari pendengaranku dan penglihatanku. Jadikanlah keduanya sebagai waris dariku, tetap sehat sampai aku meninggal. Tolonglah aku atas orang-orang yang mendalimiku, dan balaslah dendamku kepadanya. Abu Isa berkata, hadis ini derajatnya Hasan Ghorib melalui jalur ini. Iya.
Makasih Bun, bunga-bunga, alhamdulillah. Luar biasa, Ini Masya Allah. doa Bapak Ibu yang biasa Bapak Ibu doa bacakan biasanya di doa petang ya, Oh iya. petang ini ya. Maknanya ada juga yang tadi seperti yang Bunda Bunga bacakan, tapi ada juga yang agak sedikit beda Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afini fi jasadi. Kalau terjemahan di sini kan, ya Allah berilah manfaat dari pendengaranku ya. Wa afini fi basari dan berilah manfaat pada penglihatan. Waj'alhu waritha minni. Jadikanlah keduanya sebagai pewaris dariku. Ya, tuh. La ilaha illa antal halimul karim. Tolonglah aku atas orang yang menzalimiku. Dan balaslah dendamku kepadanya. Ah. Wa subhanallahi rabbil arsyil azim. Di sini tidak ada terjemahnya ya. Dan maha suci Allah, Tuhan pemilik arsy yang agung. Walhamdulillah rabbil alamin. Dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Gitu ya. Jadi saya tambahkan di sini Bapak Ibu. Ini hadisnya kita buang saja yang ini. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Kau yang maha penyantun lagi maha mulia. Maha suci Allah, ya Tuhan pemilik arasy yang agung. Dan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Nah ini Bapak Ibu. Nah saya ulang tadi. Ada yang terjemahannya seperti itu, ada yang terjemahannya seperti ini. Allahumma afini fi jasadi. Ya Allah, jagalah aku, jagalah tubuhku dari apa-apa yang tidak menyenangkanku, yang tidak aku ingini. Jadi, ya Allah ma'afini fi jasadi, ya artinya, ya Allah, peliharalah jasadku dari hal-hal yang tidak aku sukai. Apa? Sakit, ya, eh, lemah, kan gitu ya. Oh, iya. Apa sajalah tentang badan lah. Yang nggak enak. Yang enggak, iya, pokoknya tentang badan yang kurang, yang enggak kita sukai apalah kan gitu ya. Iya, maka minta sama Allah. Saya pernah mendengar ada orang yang punya mata sakit mata, tapi pada usia sekian ternyata bisa pulih kembali. Ya. Sakit matanya bisa apa tuh minus atau plusnya itu bisa balik lagi itu. Gitu ya. Orang yang punya katarak dioperasi bisa, alhamdulillah bisa baik lagi meskipun mungkin nggak seperti semula. Nah, itu Allahumma afini fi jasadi. Wa afini fi basari. Ya Allah, jagalah diriku, jagalah pandanganku dari apa-apa yang tidak aku ingin. Iya, sakit mata, kurang penglihatan, kan gitu ya. Dalam doa petang yang lain kan, wa'afini fi sam'i, gitu ya. Ya. Sam'i. Ya Allah, jagalah, jadikanlah pendengaranku ini dijauhkan dari hal-hal yang tidak menyenangkanku, yang tidak aku sukai. Ya, jadi apa itu? Kurang pendengaran, ya, dan seterusnya seperti itu. Waj'alhul waritha minni. Jadikanlah tadi tuh sehat di badan, sehat di penglihatan, sehat di pendengaran itu langgeng, ya, langgeng bagiku, langgeng untuk waris, ya. Dan bisa juga disebut dalam apa namanya pemahaman itu, jadikanlah anak keturunanku juga seperti itu, yang jasadnya, penglihatannya, pendengarannya itu sehat sampai akhir, ya. Kan doa mah boleh bagus. Bahwa nanti Allah kasih ya itu lain lagi. Ya. Penting doa dulu. La ilaha illa antal halimul karim. Tidak ada Tuhan. Kecuali engkau wahai zat yang maha penyantun.
Lagi maha mulia, maha suci Allah, pemilik arsy yang agung, dan segala puji bagi Allah. Jadi itu Bapak Ibu, doanya ya, Allahumma afini fi jasadi, Allahumma afini bi basari. Boleh tambahkan, Allahumma afini fi sam'i, la ilaha illa antal alimul halim, halimul karim, wa subhanallahi rabbil arsyil azim, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, boleh itu. Digunakan dalam doa kita ya, Ibu. Catat, lalu tuh gunakan di dalam doa kita. Baik, adakah pertanyaan sampai sini Bapak Ibu? Kiranya ada, boleh. Ini ada hikmah. An-nasu bin-nasi madamal hayau bihim. Wa sa'du la syakka taratun wa habatun. Terjemahan bebasnya, an-nasu bin-nasi madamal hayau bihim. Manusia itu akan senantiasa damai sesamanya. Ya, damai sesamanya. Dan bahagia selama masih ada rasa malu pada diri mereka. Malu pada diri mereka. Sedangkan bahagia itu kadang datang, kadang pergi. Iya, gitu ya. Jadi artinya kalau manusia itu dianggap baik kalau punya rasa malu, gitu, rasa malu. Urusan bahagia itu kadang bahagia, kadang juga enggak bahagia. Yaitu eh, orang bisa aja fluktuatif, kadang senang, kadang sedih. Nah, itu biasa saja, itu bergantian. Tapi kalau dia punya rasa malu, itu masih baik lah kira-kira. Oke, apa namanya? Hikmah dari ini, kalau hikmah ini Bapak Ibu ini bukan dari hadis, bukan dari Quran ya. Ini sih ucapan-ucapan ulama aja. Jadi ini bukan hadis, bukan Quran. An-nasu binasi ma'adamal hayau bihim. Manusia itu senantiasa baik kepada yang lain kalau punya rasa malu. Sa'dullah syakat tarat wahabat. Dan kemudian itu tidak ada keraguannya, bisa datang dan pergi. Kadang datang, kadang pergi. Baik, kalau tidak ada. Hari ini kita sampai pada surah Al-Insyirah. Surah Al-Insyirah Bapak Ibu. Kita akan tahu surah Al-Insyirah itu nama suratnya apa saja. Iya. Alam Nasrah. Iya, betul. Kalau kita tulis di sini Bapak Ibu nih, Asyar. Asyarah itu suratnya ini nih. Syarah. Nih Bu nih suratnya nih. Kan biasanya surat ini nih, surat yang disenangi dibaca nih Ibu nih, Bapak-bapak nih. Ya, benar ya? Baca itu. Nanti kita lihat apa faedahnya bagi orang yang suka membaca ini. Nama suratnya, Bapak Ibu yang melihatkan, nama suratnya Al-Insyirah. Tuh, artinya kelapangan. Kelapangan. Lapang, lapang. Lapangan. Al-Insyirah, lapang. Kenapa disebut Al-Insyirah? Surat ini namanya Al-Insyirah karena dimulai dengan kata ini pada awal suratnya. Alam nasyrah. Tuh, syarah. Syarah itu kan artinya lapang, lapang luas, lapang luas. Seperti kalau ini Ibu, kalau doa anak-anak mau belajar, Rabbish rahli sadri.
Wa yassirli Ayat sir. amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Ya, kau. Itu sebenarnya doanya Nabi Musa tuh. Itu doanya Nabi Musa sebenarnya sih. Jadi kita seakan-akan itu doa biasa, padahal doa Nabi Musa nih. Doanya Nabi Musa tuh. Ya, jadi apa Ibu ini? Suratnya surat ke 18 20 ayatnya ayat 13 ayat sampai ayat 18. Hmm. 23 ayat 28. Bapak Ibu ya, ini ayatnya nih. Nah, ini nih. Ini punya ayatnya nih. Oh, ini udah ini nih. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nabi Musa berdoa, rabbi shrah. Itu yang harus dibaca cepat, rabbi shrah li, bukan rabbi shrah li. Salah itu ya. Rabbi shrah li sadri, lapangkanlah dadaku, hatiku maksudnya. Wa yassir li amri, mudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, uraikanlah ikatan di dalam lidahku. Jadi Nabi Musa agak sulit untuk berucap. Ya. Ada yang mengatakan pelo, kan gitu ya. Dan seterusnya. Yafqahu qawli, semoga mereka mendengarkan ucapan. Itu kata syarah tuh isyrah, lapangkan. Jadi kenapa disebut al-insyirah? Karena di awal ayatnya bunyinya begitu. Nah, Masya Allah. Nama lain ada 3 Bapak Ibu nama al-insyirah ini. Ada al-insyirah, itu dia tuh. Terus ada asyarah atau syarah. Yang ketiga alam nasyrah. Ya dekat-dekat itu aja kata-katanya. Ya. Al-insyirah, asyarah, alam nasyrah itu sama. Baik. Identitas suratnya, surat al-insyirah ini terdiri 8 ayat. 27 kata, 102 huruf. Ya, 102 huruf. Bayangkan surat al-insyirah aja 102 huruf. Tidak terdapat perbedaan pendapat terkait dengan jumlah ayatnya. Jadi sepakat ulama tentang ayatnya yang jumlah 8. Kadang-kadang kan ada yang beda-beda, ada yang lebih, ada yang kurang. Surat Asy-Syara adalah surat ke-94 berdasarkan susunan mushaf. 94 dari susunan Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Terus yang ke-94 Al-Insyirah. Surah ke-11 sesuai urutan pewahyuan. Urutan waktunya turun ke-11. Tergolong sebagai surah Makkiyah, berarti turun di Mekah. Dari sisi ini termasuk surat Al-Awsat Al-Mufassalat, yakni surat-surat pendek tapi masih berukuran sedang. Kelompok surat pendek tapi berukuran sedang. Ada surat pendek tapi kategorinya panjang, gitu ya. Seperti surah juz 29, juz 28 itu pun panjang-panjang. Tema-tema pokok surat. Pada surat ini Allah mengingatkan ke segala nikmat berupa pemberian kelapangan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keringanan beban yang dipikulkan serta ketinggian nama anak untuknya. Jadi Bapak Ibu mengatakan dalam ayat ketiga, warofa'na laka dzikrak, warofa'na laka dzikrak, kami tinggikan sebutanmu, penyebutanmu, maka itu terbukti bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah nama di antara semua manusia di dunia ini, hanya satu-satunya yang namanya disebut setiap saat, setiap waktu, secara bergantian oleh manusia sedunia, bergantian. Setiap saat. Kita yakin setiap saat, secara bergiliran.
Yang gampang untuk membuktikannya azan saja bedanya dari satu tempat ke tempat lain di Indonesia aja per menit. Bayangkan azan yang di sana belum selesai, azan yang masjid yang di sini sudah mulai azan. Dia menyebut asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nanti di sana selesai azannya, di sana apa mulai azan lagi. Di sana baru mulai azan, di sini qomat. Qomatnya membaca selawat juga. Gitu terus. Belum lagi yang selawat mandiri. Setiap tahiyat membaca selawat. Rukun. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bayangkan itu. Jadi tidak ada nama di dunia yang setiap saat namanya itu disebut secara bergantian oleh manusia. Yang pagi di Indonesia, yang sore di Amerika. Terus begitu. Tidak pernah berhenti menyebut nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau warafa'na laka dzikruk, penyebutanmu akan ditinggikan. Sebagaimana pada surat Ad-Duha, surat sebelumnya, Allah SWT menghitung-hitung segala nikmat dan kemurahan yang diberikan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Surat ini menyebutkan tentang berbagai kemurahan Allah dan perhatian-perhatian ilahi kepada Rasulullah SAW. Yang paling penting dari semua itu adalah kelapangan dada. Bukankah sebelum ini Rasulullah lama sekali nggak dapat surat Ad-Duha, nggak turun-turun, sedih, gelisah dalam hati, maka turun ayat ini diantaranya untuk melapangkan hati Nabi Muhammad SAW. Bagian pada dasarnya surat Al-Isra posisinya merupakan kelanjutan dari surat Ad-Duha karena adanya hubungan kandungan di dalam kedua surat itu. Kan itu ya. Wa ma bi ni'mati rabbika fahaddits, karena nikmat Tuhanmu maka ucapkanlah, sampaikanlah. Apa di antara nikmat Tuhan itu? Alam nashrah laka sadrak, dilapangkan hatinya, dibukakan, ditinggikan derajatnya. Gitu ya. Dan seterusnya dalam surat Al-Isra. Membaca satu surat dari surat ini pada surat zuhur tidak mencukupi dan terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait dengan membaca kedua surat ini pada saat waktu sholat. Jadi ada yang itu pilihannya Bapak Ibu ya, pilihan. Ada yang membaca rakaat pertama Ad-Duha, rakaat kedua Alam Nashrah. Ada yang membaca rakaat pertama Alam Nashrah, yang kedua At-Tin. Gitu. Ada yang juga membaca yang pertama Alam Nashrah, yang kedua Alam Taro. Ini juga. Karena ada tulisan yang menyatakan orang yang membaca Alam Nashrah, Alam Taro di waktu subuh sekian waktu, maka mudah-mudahan Allah hadirkan apa itu. Kalau dia punya penyakit semacam apa tuh, Bayan, wasir, itu kan, dan sejenisnya itu membaca, bermohon kepada Allah dengan diantaranya membaca dalam Al-Quran surat Alam Nashrah sama Alam Taro. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladzi qada dhahrak, dan seterusnya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ini namanya sesuatu yang disampaikan oleh para ulama, mujarrabah, pengalaman para ulama. Bagaimana isi kandungannya? Pertama, Allah melapangkan hati Rasulullah SAW saat menyiarkan agama Islam karena kerap menemui hambatan berat. Pada saat diturunkan surat Al-Isra kepada Nabi SAW supaya tetap tegar dan kuat dalam menghadapi penolakan dan penghinaan. Namun secara umum, surat diturunkan untuk umat Islam yang berarti rasa gelisah dalam hidupnya, resah, hatinya gundah, boleh baca surat Al-Isra. Yang kedua, Allah SWT menekankan sebanyak 2 kali bahwa peserta kesulitan pasti ada kemudahan. Maka dari situ, jika mengalami kesulitan, teman-teman nih, jika mengalami kesulitan, maka bacakan surat itu. Bacakan surat apa tadi? Al-Insyirah. Ini diambil Al-Insyirah nih Bapak Ibu. Diambil sebagai kelaziman atau kebiasaan. Yang ketiga, manusia tidak boleh bermalas-malasan dan hanya menunggu keajaiban datang. Manusia semestinya berusaha dan bersabar jika menghadapi kesulitan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Oh, itu ayat sebelumnya surat Ad-Duha. Ini fa idza faraghta fansab. Apabila kau telah selesai melakukan pekerjaan ini, lakukan pekerjaan lain. Aktivitas lain. Jangan berhenti di satu aktivitas. Tapi selesai aktivitas A, lakukan yang B. B selesai, lakukan C. Terus begitu. Keempat, Allah berpesan kepada manusia di saat selesai mengutus satu persoalan, hendaklah jangan berdiam diri, melainkan dilanjutkan untuk melakukan urusan lain secara sungguh-sungguh. Oh, itu dia. Jadi
Tadi tuh, jangan berhenti kegiatan. Kelima, Allah SWT mengingatkan kepada manusia bahwa usaha harus dibarengi dengan tawakal. Sebab hanya Allah yang berkehendak memutuskan segala sesuatu termasuk keberhasilan usaha. Jangan lupakan Allah dalam usaha kita. Menurut Prof. Quraisy, ini ada keistimewaan surat ya. Dalam tafsir Al-Misbah, surat Al-Insyirah turun sebagai penenang hati Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu beliau sedang memikul beban yang sangat berat, tetapi Al-Quran tidak menguraikan beban tersebut. Apa? Ada yang mengatakan Nabi SAW itu diintimidasi, diembargo, terus dicemooh, dia orang gila, dicemooh, apa namanya, menjadi sahir, tukang sihir dan sebagainya. Hal ini menjadi salah satu faktor digunakan untuk memahami surat Al-Insyirah. Sebab disebutkan oleh Syekh Muhammad Haqqi An-Nazili dalam kitab Khazinatul Asrar, orang yang membaca surat Al-Insyirah dalam keadaan susah seakan ia bertemu dengan Rasulullah SAW yang datang menghiburnya sehingga kesedihan pun hilang perlahan-lahan. Serasa dihadiri oleh Nabi, serasa. Apa itu? Jadi penghibur hati yang sedang duka seakan seorang bertemu dengan Rasulullah SAW membuat hatinya gembira. Barang siapa membaca surat Al-Insyirah setiap selesai sholat fardu 5 waktu, maka Allah Taala akan memudahkan urusannya dan menghilangkan kesedihannya. Jadi amalan untuk melacakkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi amalan untuk melacakkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Membaca surat Al-Insyirah dapat memudahkan dalam menjemput rezeki, melapangkan hati yang sedih, dan meringankan beban yang sedang dihadapi. Segala masalah lah. Rajin membaca surat Al-Insyirah akan meminimalisir kegagalan seseorang dalam bekerja dan menyelesaikan urusannya. Rajin membaca surat Al-Insyirah bisa jadi amalan untuk menghilangkan kemalasan dalam beribadah. Jadi salah satu cara untuk membangkitkan semangat bagi orang pengangguran untuk bekerja dan mencari pekerjaan yang halal. Tuh, Al-Insyirah, baca Al-Insyirah. Manfaat membaca Al-Insyirah pada waktu duha sebanyak 2 kali akan memberikan kemampuan istimewa untuk mengetahui rasa yang menakjubkan. Nah, ini namanya jarobat nih, ini ulama yang dapat nih. Terus membaca surat Al-Insyirah sebanyak 40 kali selepas fardu selama 7 hari berturut-turut, maka seorang akan dilimpahi kekayaan berlimpah. Tuh, Bapak Ibu. Ini juga pengalaman para ulama, ya. Jadi tidak ada petunjuk dari nabinya, tapi ini adalah pengalaman dari para ulama membaca surah Al-Insyirah 40 kali setelah sholat fardu 5 waktu. Membaca surat Al-Insyirah sebanyak huruf dari surat tersebut akan menjadi sarana terkabulnya permohonan seorang kepada Allah SWT. Inilah apa namanya surat Al-Insyirah. Kandungan, nama, jumlah, identitas suratnya itu pada surah Al-Insyirah seperti yang kami sampaikan tadi. Baik, Bapak muliakan, barangkali ada yang ingin ditanyakan dari apa yang kami sampaikan, baik tadi baca tentang ayat, tentang hadis, tentang doa, maupun terakhir tentang ikhtisar surah Al-Insyirah ini. Silakan kalau ada. Silakan, barangkali ada Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi. Sudah cukup, Ustaz. Begitu. Silakan ditutup dengan doa, Ustaz. Baik, Bapak muliakan. Sebelum ditutup dengan doa, kami ingin menyampaikan, mengajak pada Bapak Ibu semuanya, barangkali ada kesempatan, ada rezeki, kami menyampaikan kalau ada kesempatan bisa berbagi, mendukung program Yashfa, yakni program wakaf pembangunan pesantren Yashfa. Yang berminat, silahkan barangkali saudara atau keluarga untuk ikut membebaskan tanah yang akan digunakan untuk pembangunan pesantren Yashfa. Silakan, ini boleh berinfak untuk 1 meter harganya 3.250.000. Boleh 1 meter, boleh lebih atau boleh juga kurang. Silakan saja sesuai keleluasaannya. Silakan bisa dikirimkan ke nomor rekening yayasan di 999 999 830 83
10. Sekali lagi, di Bank Syariah Indonesia atau Bank BSI di 999 830 8310. Itu rekening atas nama Yayasan Amal Sosial Yatim dan Duafa atau Yashfa. Saya kira itu informasi yang kami informasikan kepada Bapak Ibu yang barangkali yang berminat, baik Bapak Ibu, keluarga maupun handai tolan, kawan yang ingin ikut dalam kegiatan program wakaf Bank Pembebasan Tanah Wakaf Pesantren. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita akhiri pertemuan kita malam hari ini dengan beristighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, min kulli dhanbin adzim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina tawaffana ma'al abrar. Allahumma 'afina fi absarina wa 'afina fi asma'ina وعافنا في أبداننا وعافنا كل شيء أعطيتنا اللهم بارك لنا في أموالنا وبيوتنا وأولادنا برحمتك أرحم الراحمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kaji kita pada malam hari ini kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih Ustaz, makasih Bapak Ibu, mohon maaf lahir batin. Terima kasih Bu Ana, Terima Bu kasih ya. Anifa. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih ilmunya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Makasih Bunda, makasih Ustaz. Assalamualaikum.